Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk awal minggu yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengawalinya bersama dengan Engkau. Lewat pujian penyembahan, biar itu semuanya boleh menjadi dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan, Engkau akan membekali kami juga dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami Tuhan. Ajari kami, berikan roh pengertian, pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap apa yang daripadamu. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan Tuhan akan tertanam di tanah hati kami yang baik, sehingga boleh berbuah bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat hari Senin ya saudara-saudara. Kita mau mengalaminya bersama dengan Tuhan. Lewat pujian, lewat kebenaran firman, biar ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Kita belajar, akulah roti hidup. Ini Yesus yang katakan ya saudara-saudara, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, ini orang-orang yang mengikuti Yesus. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sekali lagi, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, seringkan orang kita nih, orang-orang yang ada di dunia maksudnya, kalau sudah makan roti, belum kenyang, belum makan nasi gitu ya, sekalipun sudah makan sarapan roti. Itulah keadaan setiap kita ya saudara, bisa seperti itu. Tapi Tuhan ingatkan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan lapar lagi karena sudah dipuaskan oleh Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Karena apa? Karena di dalam hidupnya ada mata air yang terus mengalir, mengalirkan aliran-aliran air hidup. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Akulah roti hidup, Tuhan bilang ya saudara. Barang siapa datang kepadaku, jadi datang kepada Tuhan, dia akan dipuaskan, akan dikenyangkan. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Seringkali orang datang ya saudara-saudara, chat, minta didoakan. Enggak apa-apa, didoakan itu umum ya saudara. Saya juga sering minta didoakan sama hamba-hamba Tuhan yang lain, sama teman-teman yang lain. Ayo doain saya. Itu secara manusia bisa seperti itu saudara dan saya. Tapi terlebih ya saudara-saudara, kita ini Tuhan mau punya hubungan dengan Tuhan. Alkitab nulis akulah roti hidup. Nih, roti hidup jadi tidak roti yang seperti yang kita makan, seperti zaman dulu itu bangsa Israel makan mana ya saudara-saudara, yang bisa busuk, bisa berulat. Tapi Tuhan bilang sendiri, akulah roti hidup. Artinya dia akan membawa saudara dan saya sampai kepada kekekalan. Barang siapa datang kepadaku, ayo saudara dan saya datang kepada Tuhan, ia tidak akan lapar lagi. Karena ada kepuasan, ada jawaban, ada kelepasan ya saudara-saudara. Kalau datang kepada hamba Tuhan, doanya selesai, ya masalahnya ada lagi. Tapi ketika kita datang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Alkitab bilang,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada sesuatu yang berbeda ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan cukup puas untuk didoakan, tapi punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang, akulah roti hidup. Kita akan menjadi kenyang, kita akan menjadi puas dengan apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Bukan secara jasmani, tetapi itu yang ilahi turun atas saudara dan saya lewat firman-Nya. Kalau saya renungkan firman kehidupan saya, ya saudara, contohnya saya aja, jangan orang lain. Saya bisa sekarang ini ya karena Tuhan. Karena saya punya firman. Kalau lagi kesel gitu ya, kan bisa manusia ini bisa bete, bisa kesel, bisa rasanya waduh segunung gitu ya saudara-saudara. Tapi firman Tuhan ini ngomong, ngingetin, oh iya, aduh Tuhan ampun. Jadi luluh lagi nih hati nih, kayaknya udah aduh gemes gitu ya, nih orang bagaimana. Tapi ya itulah, diajarin sama Tuhan pribadi lewat pribadi dalam hidup setiap kita lewat firman-Nya. Firman-Nya bilang, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi terus jalan sama Tuhan supaya kita tuh ngerti, oh iya, yang benernya ini, yang bener nurut Tuhan, nurut firman, bukan kebenaran diri sendiri. Seringkali saya juga, benernya saya nih kayak gini gitu ya saudara, itu manusia. Tapi balik lagi, datang sama Tuhan. Apa yang firman katakan membuat saudara dan saya ini diluruskan jalannya. Tidak bengkok ke kanan ke kiri, tapi lurus seperti yang Tuhan mau. Saudara, di dalam Yohanes 6 ini juga masih dikatakan bahwa roti hidup yang membawa hidup di dalam kekekalan. Ayat yang ke-47. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang ngomong lagi. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi bukan cuma hidup sekarang, tapi yang akan ada di dalam kekekalan. 48 diulangi lagi, akulah roti hidup. Ya saudara, Yesus itu roti hidup. Mana yang tersembunyi, satu Mbak Tuhan Bahtera cerita, mana yang tersembunyi, artinya kita ini harus menggali ya saudara-saudara, menggali firman. Saya bersyukur kalau di tempat ini diajarin setiap pagi ya saudara-saudara. Kita ini dibekali dengan firman Tuhan sehingga hidup kita ini terus diajarin. Ketika saudara dan saya mau belajar tentunya ya saudara-saudara, untuk kita ini menangkap apa yang dari Tuhan. Tuhan bilang, akulah roti hidup. Jadi ayo belajar dan belajar untuk kita ini menjadi orang-orang yang mengalami, bukan saja dipuaskan ketika ada di dunia, tapi membawa hidup di dalam kekekalan ya saudara. Kalau secara profetik kita makan dan minum itu lewat perjamuan, bukan? Kita perjamuan setiap bulan makan tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus itulah yang sudah menebus hidup saudara dan saya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Sehingga darah Yesus itu yang mengampuni akan setiap kelemahan kita, dosa-dosa kita. Dia yang sudah gantikan. Salibnya ya saudara-saudara menukarkan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya ini menjadi orang-orang yang diselamatkan. Amin ya saudara-saudara. Ayat yang ke-55 dan 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini kalau secara profetik kita minum dan makan perjamuan ya serasa kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dalam satu contoh ya saudara-saudara
Yang ke-58 ada satu lagi. Barang siapa makan roti ini, nah, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuh saudara, nenek moyang itu makan mana dulu, bangsa Israel di padang gurun dipelihara oleh Tuhan dengan mana. Tapi itu tidak membawa kekekalan, ya saudara. Ujungnya bangsa Israel juga bisa mati semuanya. Tapi ini Alkitab yang nulis, inilah roti yang turun dari surga. Tuhan Yesus yang sudah diutus oleh Bapa di surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini janji firman buat saudara dan saya. Ketika saudara dan saya ini ada di dalam satu persekutuan dengan roti hidup itu, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, maka kita akan punya hidup untuk selama-lamanya. Amin ya saudara-saudara. Itu janji kekekalan buat saudara dan saya. Saudara, ada cerita Nabi Elia ketika dia dikejar-kejar oleh Isabel. Ya saudara, Isabel itu Nabi Elia ini kan sudah membunuh 450 Nabi Baal. Tapi istri daripada Raja Ahab ini tidak puas. Dia kejar Nabi Elia, mau kembali dibunuh. Yuk kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia. Nabi Elia takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba dan termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nabi Elia juga diceritakan itu seperti manusia biasa. Alkitab nulis punya takut, punya rasa tertekan ya saudara, ketika dikejar-kejar sama Isabel ini mau dibunuh. Ya, karena dia sudah membunuh 400 Nabi Baal itu. Dia takut, dia pergi. Dan ini tekanan yang berat di dalam hidup Nabi Elia. Ingin mati. Tulis Alkitab seperti itu. Karena saking ketakutannya. Ya saudara-saudara. Mungkin kita juga bisa mengalami hal itu ketika ada kesesakan. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Aduh, kayaknya udah putus asa, putus pengharapan. Ya saudara-saudara. Tapi Alkitab cerita, makan roti itu supaya kamu kuat. Oleh makanan itu, ayat yang ke-8. Oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Gunung Horeb itu bisa juga Gunung Sinai ya saudara. Tempat perjumpaan ilahi Musa dengan Tuhan. Saudara dan saya ketika mengalami kesesakan itu, ayo makan. Alkitab kasih contoh tadi, makan supaya kamu kuat oleh makanan itu. Buat menyelesaikan setiap destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara, kalau Tuhan berbicara sebagai akulah roti hidup, ayo saudara dan saya responi. Supaya apa? Supaya kita ini mengalami kekuatan demi kekuatan di dalam Tuhan. Lewat firman, lewat pujian, penyembahan, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin ya saudara. Tahun 2022 sudah mau di ujung, kita selesai. Saudara berpikir dulu waktu awal tahun 2022, aduh gimana nanti. Tapi buktinya ya saudara dan saya tetap menjadi orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang berkemenangan ya saudara. Sampai nanti kita tutup tahun 2022, kita masuk 2023 juga dengan percaya. Karena kita punya roti hidup. Ayo datang kepada roti hidup itu. Untuk kita tetap menjadi orang-orang yang dipuaskan oleh Tuhan. Ada aliran-aliran air hidup yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Sehingga lewat hidup saudara dan saya kita ini bisa berbuah ya saudara-saudara. Berbuah dan menjadi saksi Tuhan. Buahnya tentu buah yang matang. Buah yang manis bisa dinikmati banyak orang. Yohanes 15 ayat 4 ya saudara. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Biar roti hidup itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Membuat saudara dan saya ini terus dialiri dengan aliran-aliran air hidup yang dari surga. Firman itu yang akan menjadi kekuatan makanan rohani saudara dan saya. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang dipuaskan oleh Tuhan. Dan lewat semuanya ya saudara-saudara, hidup saudara dan saya ini menghasilkan buah. Buah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara saya tentunya berbeda. Ada buah mangga, ada buah apel, ada buah durian ya saudara. Tapi semua orang kepengen buahnya manis. Kalau ada buah yang belum matang, ini buahnya belum matang. Rasanya belum pol ya saudara. Yang asem lah, yang bagaimana ya saudara. Jadi ketika saudara dan saya melekat kepada Tuhan, seperti ranting ini melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ranting ini saudara dan saya hidupnya menghasilkan buah. Buah itulah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ketika hidup saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudara, biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yuk mendorong saudara dan saya kejar Tuhan. Kejar mana yang tersembunyi ini. Yang namanya tersembunyi itu ya harus diselidiki, harus belajar. Saya kemarin dari hari Sabtu, aduh Tuhan mau ngomongnya apa. Enggak bunyi saudara-saudara, enggak bisa, beneran enggak bisa. Tapi Tuhan Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Saya diceritain ayat ini ya saudara-saudara. Iya. Hidup saya ini harus terus menggali dan menggali, belajar dan mau diajar oleh firman. Bukan cuma mau belajarnya aja nanti cuma jadi ahli Taurat ya saudara. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang diajar oleh firman. Sehingga hidup kita ini terus dibenahi oleh Tuhan. Dan hidup kita ini bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan juga bisa mengalirkan aliran-aliran air hidup
karena sumbernya itu Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mata air itu ada di dalam hidup saudara dan saya, sehingga lewat hidup saudara dan saya aliran air hidup itu mengalir menjadi kesaksian, menjadi kekuatan untuk banyak orang. Bukan puas untuk cuma diri kita sendiri ya saudara, tetapi lewat hidup saudara dan saya buah itu bisa dinikmati. Aliran air itu, kesaksian hidup saudara dan saya bisa menjadi berkat untuk orang lain, membangun kerohanian orang lain, dan kita sendiri pastinya punya roti yang hidup itu. Kita menjadi orang-orang yang diberkati. Karena apa? Kita kenyang dulu. Kalau Tuhan ada di dalam kita tuh puas dulu dengan Tuhan. Dan lewat hidup saudara dan saya, kita ini bisa jadi saluran berkatnya Tuhan. Ya saudara, apapun yang Tuhan percayakan, talenta itu pasti tidak sia-sia. Ya saudara, lewat hidup saudara dan saya, kita ini bisa menjadi berkatnya Tuhan. Oleh sebab itu diingatkan, yuk barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Yohanes 6 ayat 35. Dan barang siapa percaya, jangan bimbang, jangan ragu ya saudara-saudara. Seperti tadi Nabi Elia itu mengalami satu tekanan dalam hidupnya. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya, tetap percaya. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, tapi kita tetap percaya punya Tuhan yang ajaib. Ia tidak akan haus lagi. Saudara dan saya akan terus dipuaskan. Kemarin ada cerita di taman ya saudara-saudara. Ceritanya itu ada pengunjung taman nitip di meja penjaga taman, di meja tamu. Titip HP, kan HP nggak boleh masuk ya saudara-saudara. Mestinya disimpan di loker, tapi mungkin dia lupa, jadi dititipin di meja tamu taman. Setelah dia keluar, kok HP-nya itu ada dua. Punya penjaga taman satu, punya pengunjung satu. Tapi punya pengunjung itu yang ada seperti madu atau tetesan, pokoknya ada tetesan. Saya bilang kok ajaib sekali. Ternyata salah satu anak tuh naik, penasaran ini tetesan apa. Ternyata dari anggur yang ada di atas itu katanya pada lengket-lengket. Pada seperti mengeluarkan minyak, entah madu gitu ya saudara-saudara. Membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar real. Tuhan itu benar-benar ajaib. Tidak bisa dibatasi dengan logika manusia. Mestinya anggur itu ya ada di mahligai, itu yang ada madunya, anggurnya. Yang di mangkok biasanya itu keluar madu. Kok ini bisa netes dari atas ke bawah? Itulah Tuhan saudara dan saya, yang penuh kuasa, yang punya banyak cara untuk menyatakan dirinya. Oleh sebab itu ayo saudara, terus kita pegang roti hidup yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Kita kejar apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kita mau belajar dan belajar apa yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya, sehingga kita punya satu persekutuan dengan roti hidup itu yang membuat saudara dan saya itu tidak akan lapar lagi, tetap terus dipuaskan dengan kebenaran-kebenaran firman, tidak haus lagi, tidak mencari yang lain, tapi karena kita sudah dipuaskan di dalam Tuhan Yesus sebagai roti hidup, saudara akan mengalami satu kehidupan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan secara rohani ya saudara-saudara. Sehingga kita ini tidak mencari yang lain, kepuasan yang lain, yang bisa ditawarkan oleh dunia ya saudara. Tapi kita puas dengan Yesus. Biar firman Tuhan pagi hari ini, yuk kita belajar dan belajar. Bareng-bareng belajar ya saudara-saudara, untuk kita ini mengejar apa yang firman Tuhan ajarkan. Akulah roti hidup
Biar saudara dan saya menjadi orang-orang yang dipuaskan oleh kebenaran firman. Dan lewat hidup saudara dan saya, kita ini bisa menjadi berkat. Lewat buah, lewat aliran air hidup, kita dirasakan oleh sekeliling kita menjadi berkat. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, setiap manusia itu butuh yang namanya kebutuhan pokok. Ya. Nah, buat orang Indonesia, kebutuhan pokok yaitu yang penting ada beras. Betul enggak? Ya. Kalau ada beras itu rasanya safe lah. Paling tinggal mau makan sama kecap bisa, makan sama apa bisa. Kebutuhan pokok. Nah, sebenarnya roti itu lambang kebutuhan pokok buat setiap manusia. Ya. Saudara, kalau ke luar negeri jarang kita ketemu dengan nasi, ya, kecuali ke restoran-restoran tertentu. Biasanya ya roti. Jadi roti itu merupakan kebutuhan pokok. Nah, tapi dimakan ya bisa menjadi kekuatan buat tubuh kita, tapi akhirnya cuma seperti itu. Bisa lapar lagi, betul nggak? Bisa makan pagi, makan siang, makan malam, besoknya bangun tidur lapar lagi. Ya. Tapi kalau dikatakan tadi roti hidup, engkau tidak akan lapar dan haus lagi. Betul tadi dikatakan dalam Yohanes ya. Coba ditayangkan di Yohanes tadi. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi ada dua, datang dan percaya. Ya, saudara dan saya butuhkan yang namanya makanan pokok. Harus datang kepada Tuhan. Kalau mau, nanti tidak akan kelaparan. Yang kedua, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita tidak akan menjadi haus. Luar biasa. Biarlah hari-hari ini, dalam hari-hari mau menutup tahun ini, saudara, ya, kita mengucap syukur karena saudara dan saya datang kepada Tuhan setiap pagi, percaya kepada Tuhan. Sepanjang tahun ini kita merasakan penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Betul? Jadi tidak lapar dan tidak haus. Saya percaya saudara semuanya ini gak pernah sampai gak bisa makan, betul? Gak bisa minum banyak, ya. Sekalipun dikatakan kemarau yang panjang, tetap kita bisa minum. Itulah pemeliharaan Tuhan. Persyaratannya adalah datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari pertama dari minggu ini ya Tuhan. Kami mulai bekerja, kami mulai melakukan semua keaktifan kami. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah hampir menyelesaikan akan bulan 11. Sebentar lagi kami masuk kepada bulan terakhir dari tahun ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan kepada kami. Berbicaralah banyak Engkau kepada kami Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih untuk semuanya.
Bapak, biarlah Engkau yang akan menyelesaikan segala masalah-masalah kami dimanapun kami berada. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, tahun ini terselesaikan semua pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, semua pergumulan kami terselesaikan, terjawab semuanya, sehingga kami tahu Tuhan, dalam keadaan resesi apapun Engkau tetap beserta kami, Engkau tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Kami minta kesembuhan yang daripada-Mu, kesembuhan yang sempurna. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jadilah Tuhan, jadikan kami, lawatlah kami, untuk kami boleh membawa lawatan. Biar terjadi lawatan di mana-mana, di seluruh pulau-pulau di Indonesia terjadi lawatan. Tuhan, kami juga berdoa dengan segala sesuatu yang musibah yang terjadi di Cianjur. Kalau kami melihat data-data Tuhan, betapa banyaknya mereka ini, bahkan ribuan Tuhan yang kehilangan tempat tinggal. Bapak, kami minta anugerah-Mu. Sementara mereka tinggal di tenda-tenda, kami percaya Kau akan peliharakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta kekuatan yang daripada-Mu. Kami menerima akan daya tahan tubuh yang baru buat kehidupan kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Daya tahan tubuh yang memasuki hidup kami, mengusir semua sakit penyakit kami, mengusir semua kelemahan kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, dan hati kami Tuhan. Seluruh indera kami persembahkan kepadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, setiap hari kami merindu Engkau kikis habis Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati tangan kami dan kaki kami, sehingga perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Dan semua yang kami kerjakan bersama Engkau, kami tahu Engkau akan memimpin kami kepada kemenangan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.